Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mulai acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia bergabung dengan kami dalam acara sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda pada siang hari ini, yaitu untuk sesi siang ini adalah pelaksanaan uji kompetensi wawancara manajerial dan sosial kultural jabatan fungsional bidang pertanian. Pada kesempatan sesi siang kali ini, Bapak Ibu akan disampaikan oleh tim asesor dari Kementerian Pertanian. Mohon izin, maaf. Kami ralat Bapak Ibu, jadi untuk sesi siang ini akan disampaikan materi terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan persyaratan uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Kelompok Substansi Organisasi, Ibu Briantina. Untuk efektif berlangsungnya acara kita, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu, jadi supaya kita bisa melihat baik. Jadi kami kembali Bapak Ibu, kami mohon untuk mengaktifkan kamera agar komunikasi kita lebih aktif kembali dalam proses pelaksanaan penyampaian materinya. Untuk efektifnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ketua Kelompok Substansi Organisasi untuk menyampaikan materinya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anto. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, baik yang hadir secara Zoom maupun yang hadir secara online, mudah-mudahan yang hadir secara online masih tetap setia untuk mendengarkan materi dari kami ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat tadi pada saat kita tutup jumlah partisipannya 900-an, ini sudah turun kurang lebih 300, sekarang 554 ya. Mudah-mudahan bisa ikut join kembali karena ini materi sangat penting dan operasional sekali dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi yang akan kami laksanakan pada insya Allah bulan depan, periode pertama tahun 2024 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa segera join yang sudah istirahat. Kami di sini sholat zuhur ya, karena memang khawatirnya kalau Bapak Ibu tidak mengikuti sampai dengan akhir acara ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk lewat WA, dan khawatir kalau masuk lewat WA kami tidak bisa membalas satu persatu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ini saya lanjutkan materi yang ketiga ya Bapak Ibu, terkait dengan mekanisme dan persyaratan uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian. Kalau tadi sudah disampaikan beberapa kebijakan dari Kementerian Pan-RB, kemudian kebijakan dari Biro OK, dalam hari ini Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan sekarang masuk dalam tataran operasionalnya ya Bapak Ibu, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi dan bagaimana syarat-syaratnya. Lanjut Mas Sandi. Bapak Ibu mohon izin nanti untuk yang bertanya silakan open kamera, kemudian menggunakan background yang sudah kami sampaikan. Ini Bapak Ibu untuk tahapan seleksi pelaksanaan uji kompetensi mulai dari pendaftaran. Pendaftaran ini kami sarankan untuk dikoordinir oleh BKD, BKPSDM, Provinsi, Kabupaten, Kota, yang disampaikan melalui alamat email kami ya, fungsional.pertanian.go.id/ujikom PJF ya. Setelah Bapak Ibu mengupload semua berkas usulan sebagaimana syarat yang sudah ditentukan, nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kami selaku instansi Perbina, dan kami bekerja sama, Biro OK bekerja sama dengan 12 unit pembina jabatan fungsional bidang pertanian.
ya, karena ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan verifikasi dan validasi. Di antaranya yang tadi banyak Bapak Ibu pertanyakan, yaitu surat rekomendasi persetujuan rekomendasi dari instansi pembina. Bapak Ibu sekalian, pada semester kedua tahun 2023 kemarin kita melaksanakan uji kompetensi, tetapi banyak persyaratan yang para peserta yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga pada saat itu banyak sekali yang tidak terverifikasi atau batal, ya. Sehingga kemarin kami sarankan untuk segera melakukan pengusulan Anjap ABK, kemudian pengusulan untuk mendapatkan rekomendasi dengan menyertai Anjap ABK. Ya, mudah-mudahan semua surat usulan Bapak Ibu sudah kami selesaikan. Nanti yang akan ikut adalah surat Bapak Ibu yang terakhir per tanggal 28 Maret 2024. Jadi semua surat per tanggal 28 Maret 2024 mudah-mudahan sudah bisa terselesaikan oleh semua unit pembina dan diperkenankan untuk mengikuti uji kompetensi. Kemudian pelaksanaan uji komnya nanti Bapak Ibu kami selenggarakan setelah Lebaran, ya, insya Allah. Kemudian pelaksanaan uji kom ini ada CAT, kemudian teknis, manajerial, sosial, kultural, ya, manakala yang akan mengikuti jenjang madya dan utama. Kemudian hasil uji komnya keluar dalam bentuk sertifikat, ya, yang tadi berlaku 2 tahun dan pengumuman hasil uji kompetensi. Berikutnya silakan Mas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini alur pendaftarannya, ya, mulai dari calon peserta mengumpulkan berkas sama seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian dari dinas mengkompilasi, ya, mengumpulkan, kemudian dari BKD atau BKPSDM atau BKPP-nya menginput data peserta dan mengupload di dalam aplikasi kami. Kemudian di dalam aplikasi fungsional.pertanian.go.id/ujikom CF, ya. Kemudian manakala sudah diverifikasi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password ujian. Kemudian dilakukan pelaksanaan uji kompetensi, ya. Di sini catatannya, pengumuman peserta berisi data peserta yang lulus verifikasi administrasi uji kompetensi, dan calon peserta yang lulus ujian seleksi administrasi dapat menghubungi BKD, BKPP atau BKPSDM, ya, untuk mendapatkan data login. Jadi Bapak Ibu dalam masa bulan April setelah Lebaran dan Mei, tolong berkoordinasi dengan erat, ya, dengan dinas dan BKD-nya sehingga informasinya bisa selalu update, ya. Kemudian ini Bapak Ibu mekanisme pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian, ya, untuk 12 Japung. Yang pertama, surat usulan peserta uji kompetensi disampaikan melalui website kami, kemudian dilengkapi dokumen pendukung, kemudian format surat pengusulan peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung dapat diunduh melalui tautan http://bit.ly/ujikom 0823. Ini enggak ini masih aktif, ya? Soalnya 23 ini, bukan 24. Oke. Kemudian diingat-ingat, ya Bapak Ibu, ya, nanti bahannya kami share di room chat. Kemudian yang ketiga, peserta yang tidak memenuhi persyaratan uji kompetensi tidak lengkap, ya, tidak dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Jadi kalau misalkan berkasnya tidak lengkap, akan kami tolak dan Bapak Ibu bisa mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya yang belum dapat kami sampaikan pada saat ini. Kemudian yang keempat, peserta uji kompetensi yang tidak lulus pada periode sebelumnya diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran. Jadi manakala Bapak Ibu ada yang pada tahun ini misalkan, ya, akan sudah ikut uji kom kemudian nggak lulus, ya, otomatis bukan berarti dia terdaftar sebagai peserta di uji kom berikutnya, tidak begitu, tetapi harus mengikuti mekanisme pendaftaran lagi, ya. Kemudian walaupun itu misalkan ada yang kemarin ada pertanyaan, Bu, kalau saya udah ikut CAT kemudian lulus, kemudian
ikut manajerial, kebetulan mau naik madya, ternyata sinyalnya putus. Nah, otomatis kami nyatakan gagal. Berarti akan Bapak Ibu harus mengikuti uji kom di periode berikutnya. Kemudian yang kelima, peserta yang lulus verifikasi dokumen dan jadwal pelaksanaan uji kompetensi akan diumumkan melalui website yang sama. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti baik di pusat maupun di Pemda sering-sering buka website kami ya, fungsional.pertanian.go.id/ujikom ya. Berikutnya Mas Sandi. Berikut kami sampaikan jadwal pelaksanaan uji kompetensi Bapak Ibu. Ini jadwal insya Allah on schedule, atau nanti kalaupun ada perubahan karena ini masih bisa dibilang tentatif ya, ini karena jadwalnya sampai dengan Mei, khawatir day to day-nya akan berubah. Pertama, mulai dari pendaftaran, kami sudah membuka dari tanggal 28 Maret sampai dengan 15 April 2024. Ya, Bapak Ibu sudah bisa login di tanggal 28 Maret kemarin. Sudah berapa peserta, Mas Sandi, Mbak Yuli, yang belum ya? Belum bisa dicek. Sudah ada yang mendaftar? Ya, berarti Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya sudah dibuka pendaftaran untuk uji kompetensi periode pertama tahun 2024 ya, tanggal 28 kemarin, dan kami akan tutup di tanggal 15 April 2024. Kemudian selanjutnya akan dilakukan verifikasi di tanggal 1 sampai 19 April 2024. Jadi paralel ya Bapak Ibu, pendaftaran kami tutup di tanggal 15, tetapi di tanggal 1 April kemarin sudah kami lakukan verifikasi untuk beberapa berkas yang sudah masuk. Kemudian pengumuman peserta CAT akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024. Kemudian ujian CAT-nya akan dilaksanakan tanggal 29 April sampai dengan 7 Mei 2024. Kenapa di sini agak panjang waktunya? Karena kami bagi per jenis jabatan fungsional ya. Karena kebetulan di sini kami ada 12 jabatan fungsional, otomatis nanti ada jadwal tersendiri kapan Bapak Ibu mengikuti ujian sesuai dengan japungnya. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2024, insya Allah nanti pengumuman hasil CAT-nya, siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Kemudian, yang lulus saja yang kami umumkan ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti jenjang madya dan utama, yang lulus akan mengikuti tes manajerial sosial kultural. Kami perkirakan nanti di bulan Mei, untuk tanggalnya belum kami pastikan, di bulan Mei 2024. Ya, kemudian setelah itu mengikuti tes berikutnya yaitu tes teknis yang nanti akan diselenggarakan oleh masing-masing unit pembina jabatan fungsionalnya. Itu pun nanti kami rencanakan di bulan Mei 2024. Kemudian hasil akhirnya, hasil pengumuman hasil uji kom di bulan Mei 2024, dan Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat uji komnya manakala Bapak Ibu lulus ya. Jadi ini jadwal yang sudah kami berikan tanggal, insya Allah sesuai on schedule ya. Tetapi yang belum kami beri tanggal itu kami masih melihat berapa banyak nanti peserta yang akan mengikuti tes lanjutan, dalam hal ini manajerial sosial kultural untuk yang jenjang madya dan utama ya. Berikutnya selanjutnya Mas Sandi, ini Bapak Ibu untuk persyaratan uji kom jabatan fungsional bidang pertanian. Yang pertama untuk kenaikan jenjang. Untuk kenaikan jenjang Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah SK jabatan terakhir, kemudian SK pangkat golongan terakhir, kemudian SKP 2 tahun minimal bernilai baik sesuai ekspektasi, karena tidak ada lagi angka kredit ya Bapak Ibu. Kita melihat SKP-nya. Tadi diarahkan oleh Bu Karo bahwasanya Bapak Ibu nanti akan kami lihat dokumen SKP-nya apakah sesuai dengan jabatan fungsionalnya ya, karena banyak sekali Bapak, karena sekarang sudah tidak menggunakan angka kredit, jadi kami melihat kinerja Bapak Ibu dari SKP yang Bapak Ibu upload ya. Untuk SKP ini sangat penting sekali.
Dan kami berharap Bapak Ibu sudah mengacu ruang lingkup yang sudah kami buatkan dan pada saat itu sudah kami edarkan melalui surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian tertanggal 19 Desember 2023. Jadi kegiatan atau aktivitas Bapak Ibu pengganti angka kredit sudah kami buatkan pedomannya di dalam ruang lingkup per jenis jabatan fungsional per jenjang jabatannya. Jadi tolong Bapak Ibu mengacu ke ruang lingkup yang sudah kami sampaikan melalui SE tadi di bulan Desember 2023. Kemudian yang berikutnya adalah persetujuan formasi dari Kementerian Pan-RB. Ini tadi syarat yang ke berapa ya Mas Andi ya, ke-7, tetapi kami berikan kebijakan di sini bahwasanya Bapak Ibu hanya mengupload surat rekomendasi formasi dari instansi pembina atau dari kami ya. Kalau ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan surat, tolong nanti masing-masing unit pembina teknis yang hadir di sini tolong disampaikan ke kami berapa persen progresnya yang belum terselesaikan, karena ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti uji kom. Kemudian Pak terakhir konversi 100%, ini sudah disampaikan ya oleh Bu Arin dan Bu Karo tadi, harus 100%, tidak lagi seperti kemarin 80%, karena penilaiannya sekarang sudah menggunakan SKP. Berikutnya selain kenaikan jenjang, ini ada perpindahan jabatan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk perpindahan jabatan, ini ada 4 kategori. Jabatan pimpinan tinggi, kemudian dari fungsional lain, kemudian dari fungsional keterampilan dan pelaksana. Untuk persyaratan administrasinya hampir sama seperti kenaikan jenjang ya tadi ya. Yang pertama SK jabatan terakhir, kemudian SK pangkat golongan ruang terakhir, kemudian ijazah sesuai dengan kualifikasi jabatan fungsional yang akan dituju. Ya, misalkan untuk kualifikasi ini Bapak Ibu silakan melihat Permen Pan terkait dengan japungnya masing-masing, karena setiap japung mempunyai kualifikasi pendidikan. Seperti tadi misalkan untuk di PMHP kualifikasinya bisa S2 gitu ya untuk yang madya, tapi untuk japung yang lain belum. Jadi silakan untuk kualifikasi pendidikan, terutama untuk yang perpindahan jabatan dari pelaksana ya, harus mengikuti Permentan japungnya masing-masing. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas akumulasi 2 tahun, kemudian SKP 2 tahun terakhir yang bernilai baik. Ya, kemarin ini Bapak Ibu ada pertanyaan, Bu Nina, kalau nilainya masih kurang boleh tidak? Oh ya, tidak boleh ya, harus bernilai baik. Bernilai baik di sini 100% ya. Kalaupun nanti ada yang dinilai di bawah 100% berarti SKP-nya kurang. Kemudian persetujuan formasi dari Kementerian Pan-RB, tadi sudah kami berikan kebijakan tidak sampai ke formasi, persetujuan formasi dari Menpan pada saat Bapak Ibu mengikuti uji kom, tetapi hanya menggunakan rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kemudian SK KPPI ya, khusus untuk jabatan fungsional keterampilan. Kemudian berikutnya ini untuk kenaikan pangkat dalam hal tidak tersedia formasi ya. Jadi diberikan 1 kali kenaikan pangkat manakala belum ada formasi. Jadi misalkan Bapak Ibu mau naik madya, ternyata madyanya sudah terisi penuh. Jadi Bapak Ibu diperkenankan untuk naik 1 kali pangkat ya. Syaratnya SK jabatan terakhir, kemudian SK pangkat golongan terakhir, kemudian SK 2 tahun terakhir minimal bernilai baik ya atau sesuai ekspektasi, ini 100% ya. Kemudian persetujuan formasi dan pak terakhir ya, hampir sama semuanya Bapak Ibu ya persyaratannya. Berikutnya ini Bapak Ibu untuk tes CAT untuk soal nanti 100 soal per jenjang jabatannya dengan waktu 120 menit dilaksanakan secara online, kemudian perangkatnya adalah PIC atau laptop ya.
Kemudian untuk yang lanjut ke jenjang madya atau utama, nanti ada uji manajerial sosial kultural atau nanti dengan tim asesor kami. Ini presentasenya untuk teknisnya 70%, manajerialnya 15%, dan sosial kultural 15%. Untuk terkait dengan tes manajerial, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini ada penjelasan dari tim asesor kami, sehingga Bapak Ibu mempunyai gambaran pada saat dilakukan tes asesmen itu apa saja sih gitu ya. Berikutnya, ini untuk passing grade kelulusan Bapak Ibu untuk kategori keterampilan di jenjang pemula di passing grade 60, kemudian terampil 65, mahir 70, penyelia 75, kemudian untuk kategori keahlian di jenjang pertama 70, muda 75, madya dengan golongan umumnya 75, nanti dibagi lagi per pangkat golongan. Kemudian yang utama 80. Jadi manakala Bapak Ibu sudah memenuhi passing grade ini, berarti Bapak Ibu lulus ya. Berikutnya, ini Bapak Ibu hasil uji kompetensi bagi peserta yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan surat keterangan lulus dalam bentuk sertifikat. Bisa ditampilkan Mas Sandi. Sertifikat ini nanti berlaku 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Manakala berarti terakhir tahun 2022. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah lewat, Bapak Ibu harus mengikuti uji kom kembali. Kemudian peserta yang memiliki surat keterangan lulus yang melewati masa berlaku agar diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, kemudian penetapan angka kredit PAK bagi peserta uji kompetensi yang lulus ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Kemudian untuk yang peserta yang belum beruntung ya atau tidak lulus di periode pertama, silakan Bapak Ibu mengusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi di periode berikutnya. Ya, kalau tadi ada pertanyaan Pak Yasir ya, sudah 3 kali berturut-turut. Mudah-mudahan nanti yang keempat kalinya bisa lulus ya Bapak ya. Banyak-banyak belajar saja dan berdoa. Mudah-mudahan periode sekarang bisa lulus uji komnya. Kemudian ada lagi Mas Sani. Oh, ini untuk narahubung ya. Silakan Bapak Ibu screenshot atau nanti bahannya bisa di share di chatroom ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu terkait dengan materi soal uji kompetensi, di sini kami buatkan indikator atau ruang lingkup dari soal-soal yang akan diujikan. Ini yang pertama terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti uji kom, tolong banyak membaca kebijakan-kebijakan di Kementan seperti apa. Contohnya misalkan sekarang lagi program strategis Pak Menteri adalah optimasi lahan ya. Kemudian misalkan untuk sesuai dengan japungnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian target kinerja organisasi Kementerian Pertanian. Karena Bapak Ibu akan mengikuti uji kom di Kementerian Pertanian, kami harap Bapak Ibu memahami apa saja sih target kinerja organisasi Kementerian Pertanian. Kemudian peraturan perundang-undangan terkait tugas jabatan ya, ini harus Bapak Ibu pahami sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Misalkan tadi PBT mengacu ke Permenpan 9 tahun 2010 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu memahami terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga harus paham terkait dengan SOP pelaksanaan tugas. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi butir-butir angka kredit, Bapak Ibu silakan mempelajari ruang lingkup yang sudah kami sampaikan melalui surat edaran Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mempelajari standar kompetensi jabatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknis pelaksanaan tugas jabatan seperti apa, baik dalam hal implementasi program kegiatan Kementerian Pertanian,
yang mendukung jabatan fungsional Bapak Ibu maupun regulasi-regulasi yang ada di Kementerian Pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah teoritis akademis ya, sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Ini Bapak Ibu beberapa cakupan materi soal yang nanti akan keluar di dalam uji kompetensi. Silakan dipelajari. Ini bukan ini hanya ruang lingkup ya Bapak Ibu ya, tidak juga kisi-kisi, tetapi gambaran besarnya kaitannya seperti ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh dari sertifikat yang nanti Bapak Ibu upload manakala Bapak Ibu lulus uji kompetensi, dan ini berlaku 2 tahun. Ya, kalaupun misalkan sudah lulus, silakan diurus surat penetapan formasinya ke Kementerian Pan-RB agar segera diangkat ya. Ini menjadi salah satu istilahnya apa ya, SIM-nya gitu ya Bapak Ibu ya, untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan usulan Bapak Ibu masing-masing. Demikian materi kaitannya dengan mekanisme dan persyaratan. Nanti berikutnya akan disampaikan materi terkait dengan manajerial, sosial kultural, kemudian ada aplikasi ya, mekanisme pengusulan surat rekomendasi, tetapi ini tidak dilaksanakan pada semester sekarang, nanti untuk pengusulan uji kom periode kedua ya, tapi nanti akan disampaikan oleh tim Mbak Yuli dan tim asesor. Demikian Bapak Ibu sekalian, manakala ada hal yang perlu ditanyakan yang belum tuntas ya, tadi banyak sekali pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, kami persilakan. Ini saya sebagai narasumber sekaligus moderator ya Mbak. Ya baik, silakan Mbak Yuli untuk dipandu siapa saja yang akan bertanya, kami silakan. Ya, halo. Baik, terima kasih kepada Bu Nina selaku Ketua Kelompok Substansi Organisasi yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita mulai sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya beri kesempatan bertanya 2 peserta terlebih dahulu dengan memperkenalkan diri. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik online ataupun offline. Langsung Bu Ida, silakan. Tidak, nanti kita ngobrol aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Ini dari teman-teman unit pembina akan say hello nih ke Bapak Ibu peserta rapat sosialisasi. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dari Direktur Jenderal Perkebunan sebagai unit sekretariat pembina Jabatan Fungsional APHP dan POPT. Baik Ibu, yang saya ingin tanyakan tadi sebenarnya udah sempat bertanya juga sih sama Mbak Yulia. Ini untuk pejabat fungsional penyertaan pendidikan S1 dan S2-nya, S1-nya SE, S2-nya MN, sedangkan jabatan fungsional POPT ahli muda. Bisa tidak yang bersangkutan ikut uji kom ke POPT, Ibu, jenjang madya? Pertama itu. Terus tadi juga ada juga POPT Bu yang pendidikannya S1 agribisnis. Pengalamannya 10 tahun kurang lebih di Ditjen Perlindungan. Bisa tidak yang bersangkutan ikut ukom juga Bu, mengingat pendidikannya tidak linear dengan jabatan fungsionalnya Bu. Nah terus untuk ini Bu, untuk persyaratan untuk uji kompetensi naik jenjang jabatan, apakah masih seperti yang lalu, seperti aturan yang lalu, di mana 2 tahun di pangkat akhir? Karena adanya penilaian SKP, jadi banyak dari fungsional itu yang angka kinerjanya sudah terpenuhi, padahal dia baru 1 tahun naik pangkat Bu, mohon arahannya. Baik, itu aja pertanyaan dari kita Bu, terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan kedua dari Lia, Bu Lia BKD Kalbar, kami persilakan.
Terima kasih banyak. Mohon izin Ibu narasumber, perkenalkan diri, nama Lia dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar ya, tidak terdengar jelas jauh. Oke, baik. Sudah terdengar Ibu, maaf. Oke, mohon izin bertanya Bu, ini menggunakan handphone karena komputernya sedang error sedikit Bu. Jadi yang pertama adalah kami ada kasus pejabat fungsional penyuluh pertanian dengan golongan terampil dengan golongan 2C. Nah, kemudian sudah memiliki ijazah S1, sudah diakui ijazahnya dan sudah ujian penyesuaian ijazah. Nah, kebetulan juga sudah mengikuti uji kompetensi jenjang mahir kalau saya tidak salah. Nah, namun untuk rekomendasi formasi dari Kementerian Pertanian itu jawabannya adalah kami di provinsi sudah penuh itunya formasinya Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah yang bersangkutan bisa kami naikkan jenjangnya ke mahir atau ke pertama Bu, karena posisinya sudah penuh terisi dari yang P3K dengan yang PNS Bu. Itu pertanyaan pertama. Mohon izin lebih dari satu Bu pertanyaannya. Yang kedua adalah apabila ada seorang PNS yang tahun lalu sudah mengikuti uji kompetensi Jafung pengangkatan untuk fungsional PBT, nah ke tahun ini ingin mengusulkan kembali Ibu dengan kebijakan yang sudah berbeda Bu ya. Kalau dari pelaksana sesuai Permenpan 1 2023 itu di jenjang pertama. Kalau untuk tahun lalu masih basisnya adalah pangkat. Nah, untuk uji kompetensi yang tahun ini, yang bersangkutan kita masukkan lowongan formasinya yang berdasarkan pangkat atau berdasarkan basisnya jabatan, Bu, sesuai Permenpan 1 2023. Kemudian yang terakhir Ibu, mohon izin untuk yang penegasan saja Bu, tadi sih di paparan Ibu sudah menyebutkan untuk usulan uji kompetensi kenaikan pangkat. Itu tadi di paparan Ibu adalah persyaratannya adalah persetujuan rekomendasi formasi ya Bu ya dari Kementerian Pan-RB, namun kebijakannya dari persetujuan formasi dari Kementerian Pertanian. Nah, cuman kalau di surat edaran dari Kementerian Pertanian itu persyaratannya hanya peta jabatan. Kami ingin penegasan Bu, karena pasti kami kan yang menghadapi kawan-kawan PNS ini Bu, apalagi yang penyetaraan ini agak ini Bu ya, agak serem-serem juga nih. Masalahnya hitam di atas putihnya, teman-teman dari surat edaran Kementerian Pertanian itu adalah peta jabatan untuk yang uji kompetensi kenaikan pangkat Bu. Nah, yang paparan Ibu tadi adalah persetujuan formasi dari Kementerian Pan-RB. Mungkin itu Bu yang 3 pertanyaan tadi. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ida dan Bu Lia dari DKD Jabar. Pertanyaan dari Bu Ida adalah S1 pendidikan SE, yang kedua pendidikannya S2 MM. Untuk kenaikan jenjang ahli madya apakah diperbolehkan? Untuk JEPOPT, kualifikasi pendidikannya agribisnis, sesuai dengan persyaratan tidak linear, atau apakah diperbolehkan? Pertanyaan ketiga, apakah masih menggunakan aturan yang lama bahwa KP 2 tahun? Nah, pertanyaan dari Bu Lia BKD Jabar, nomor 1 adalah formasi sudah pernah ke mahir ya Bu ya? Sudah pernah di mahir mau ke ahli gitu ya Bu ya? Mohon izin, bukan jabatan saat ini adalah penyuluh terampil Bu. Sudah uji kompetensi ke mahir, ya kan? Namun formasi dari Kementerian Pertanian itu penuh Bu, tidak mendapatkan formasi. Jadi tidak ada lowong gitu. Nah, apakah bisa kami naikkan ke mahir atau dan kebetulan dia sudah S1 ini Bu, udah S1 pertanian juga. Jadi apakah boleh juga diikut sertakan untuk uji kompetensi ahli pertamanya Bu itu? Golongannya berapa Ibu? Mohon maaf. 2C masih. Yang pertanyaan kedua yaitu PNS Ukom PBT pelaksana di jenjang pertama. Untuk pertanyaan ketiga, usulan Ukom
untuk naik pangkat, apakah boleh dengan menggunakan peta jabatan karena surat di Roki peta jabatan. Baik. Izin Ibu untuk yang pertanyaan kedua. Lagi. Lebih tepatnya tadi itu adalah tahun lalu mengikuti uji kompetensi, tidak lulus, tapi jenjangnya adalah pangkatnya adalah 3D. Ya. Nah, kemudian yang tahun ini mau mengikuti lagi, tapi staf pelaksana pangkatnya 3D. Maka kalau misalkan untuk mengikuti UKOM yang tahun ini bisa diikuti untuk jenjang pertama atau muda, Bu. Ini itu. Terima kasih. Baik. Jadi apakah sesuai dengan Permentan 13 tahun 2019, apakah sesuai dengan Permentan 1 tahun 2023 atau surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2024 ya baik Ibu. Baik. Oh 3 jujur. Baik. Satu lagi silakan Pak Julia Kardin. Ya, terima kasih Bu Yulia. Terima kasih juga Bu Ida. Jelas suara saya ya Bu ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Baik Bu, yang pertama mungkin terkait dengan kasus teman nih. Teman saya itu dari penyetaraan fungsional, golongannya sudah 4A, kemudian jenjang jabatan fungsional itu masih ahli muda, wasbina ahli muda. Nah, pada kasus ini apakah beliau bisa ikut UKOM langsung karena juga jabatannya sudah, golongannya sudah 4A dan juga sudah tapi angka kredit di jenjang ahli mudanya itu masih di bawah 200 itu. Karena kemarin di golongan 4A begitu penyetaraan itu semua disetarakan dapat angka kredit 300 gitu sebelum dimasukkan ke dalam pak integrasi. Setelah kita integrasikan maka pangkatnya di bawah 200, masih sekitar 30 sekian lagi yang belum mencukupi untuk mencapai 200. Pertanyaannya apakah bisa ikut ujian, karena di peraturan sekarang ini kan harus 100% angka kredit untuk bisa ikut ujian. Karena golongannya juga udah 4A ini. Nah, kemudian yang kedua, dari penjelasan tadi narasumber semua, baik dari Menpan RB maupun dari Kementerian Pertanian, bahwasanya kalau seseorang mau ikut menjadi fungsional dari formasi CPNS-nya sudah langsung ke fungsional pengawas bibitnya misalnya, tanpa mengikuti ujian kompetensi untuk ahli pertamanya. Nah, kalau kasusnya misalnya seseorang itu kepingin pindah ke jabatan dari jabatan pelaksana umum mau ke fungsional tertentu, misalnya ke pengawas bibit ternak, pangkatnya sudah 3D ataupun 3C. Kalau kita jenjangkan dia seharusnya kan sudah ahli muda. Maka kalau dia ikut ujian kompetensi, apakah ujian sertifikat UKOM-nya itu ke muda atau kembali ke pertama gitu. Mungkin itu aja dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi SI terkait dengan itu nanti Bu Yuli dikirim apanya, di chat juga boleh, atau nomor SI-nya bisa kami download di web. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Zulia dari Aceh. Baik, izin Bu Nina, pertanyaannya itu penyetaraan 4A, karena yang bersangkutan eselon 4 pasti jatuhnya ke muda ya Pak ya. Yang bersangkutan wasbinak, bisakah ikut uji kompetensi langsung, padahal angka kreditnya waktu konvensional menggunakan angka kredit 300 dikurangi integrasi berarti angka kreditnya 100. Untuk pertanyaan kedua, pelaksana golongannya 3D, apakah bisa ke muda atau madya? Seperti itu, Bu Nina, kami persilakan untuk arahannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Yulia. Nanti tolong di finishing kalau ada yang tertinggal. Saya jawab dari pertanyaan Julia Kardin yang dari Aceh, bahwasanya ada teman ya penyetaraan golongan 4A, kemudian ahli muda. Kalau dari golongan
boleh ya diperkenankan untuk bisa uji kom, tetapi tadi angka kreditnya masih di bawah ya, di bawah 200, otomatis belum bisa mengikuti uji kom. Jadi tinggal dihitung saja kebutuhan dalam jenjangnya mau naik ke berarti ke madya ya. Karena 200 berarti ke 400 ya. Otomatis karena penilaiannya sekarang SKP, Pak, tinggal dihitung saja. Kalau madya itu di 37,5, otomatis ditambahkan saja perlu berapa angka kredit, berapa tahun lagi ya untuk memenuhi sampai dengan 100%. Kemudian untuk perpindahan dari pelaksana menjadi jabatan fungsional sesuai dengan jenis jabungnya, walaupun dengan pangkat 3D nanti Bapak Ibu tetap menjadi pada jenjang pertama, karena tadi kebijakan dari Bukaro bahwasanya kita menggunakan aturan Permenpan 1 tahun 2023 ya, bahwasanya di sana sudah diatur untuk pelaksana perpindahan jabatan walaupun dia pangkatnya sudah memenuhi syarat. Untuk kalau dulu dia setara dengan madya, sekarang tetap menjadi jenjang dalam jenjang pertama. Itu walaupun nanti dalam 1 tahun bisa dihitung kembali dan dia bisa naik ke jenjang berikutnya. Kemudian pertanyaan dari Bu Tia ya, dari Bu Lia kalau tidak salah tadi penyuluh pertanian ya golongan 2C, kemudian pada jenjang terampil akan kemahir. Begini ya Ibu, tidak bisa otomatis dari penyelia ke mahir kemudian ke pertama. Jadi step by step jenjang jabatannya harus terlalui. Jadi tidak bisa karena memang mungkin formasinya tidak ada ya, otomatis tidak bisa diangkat ke jenjang berikutnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan sudah mendapatkan surat dari kami selaku instansi pembina, otomatis kami sudah menganalisis dari Anjep ABK Bapak Ibu bahwasanya formasi belum tersedia. Dia diperkenankan untuk naik satu pangkat ya, satu tingkat ya pangkatnya, tetapi karena jenjangnya belum tersedia, otomatis dia tidak bisa menyesuaikan jenjangnya ke karena formasinya tidak tersedia tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian PNS yang ikut uji kom BBT ya dengan pangkat 3D. Kemudian tadi apa Mbak? Lupa saya Mbak. Yang 3D pelaksana Bu. Oh pelaksana. Oh ya, tadi sudah sama pertanyaan seperti Pak Julia tadi ya. Otomatis di jenjang pertama Ibu ya. Karena kita mengikuti tadi kebijakan Bukaro menggunakan Permenpan 1 tahun 2023 itu. Kemudian untuk Bu Ida dari pusat ini menanyakan kualifikasi pendidikan untuk POPT S1 agribisnis. Tolong dicek kembali ya Bu Ida ya di Permenpannya, di kualifikasi pendidikannya memenuhi syarat atau tidak. Karena kami tidak cek, tidak hafal satu persatu. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat ya mungkin diarahkan untuk pindah jabatan ya, karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Tetapi kalau untuk yang penyetaraan jabatan pada saat dilakukan penyetaraan waktu itu memang tidak melihat kualifikasi pendidikan. Cuma waktu itu kami pernah menyarankan untuk segera melakukan penyesuaian. Manakala tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, otomatis disarankan untuk alih jabatan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk 3 pertanyaan. Ini waktunya masih cukup atau bisa langsung ke penjelasan manajerial, teknis, sosial, kultural ini Mas Dimas? Karena agak panjang. Sebenarnya ini pertanyaannya nanti akan sama dari awal sampai dengan akhir, tetapi materi harus tersampaikan sampai selesai. Ya. Kita skip dulu mungkin ya untuk penjelasan terkait dengan ujian manajerial sosial kultural. Silakan Mas Dimas ya. Atau Mbak Mau menambahkan dulu sebentar Ibu. Oh iya silakan. Baik, untuk mulia BKD Jabar karena formasi sudah penuh ya, posisi yang bersangkutan 2C. Kalau misalnya posisi 2C ke 2D itu kan masih satu pangkat ya Bu ya, jadi nggak usah ke mahir dulu, masih satu pangkat, jadi bisa yang bersangkutan bisa naik pangkat ke 2D.
Kalau misalnya mau bersangkutan mau ke mahir, baru uji kompetensi seperti itu. Kalau untuk mau ke ahli, yang bersangkutan ikut KPPI dulu, Ibu, izin. Nah, pertanyaan Bu Ida, apakah masih menggunakan kenaikan pangkat yang lama KP 2 tahun? Masih, Ibu. Jadi kenaikan pangkat 2 tahun, kenaikan jenjang jabatan 1 tahun. Jadi 2+1. Izin, terima kasih Ibu. Kami persilakan Bu Sari dan Mas Dimas. Bapak Ibu, setelah ini nanti akan dijelaskan oleh tim asesor kami dari Kementerian Pertanian, menjelaskan kaitannya dengan tes manajerial sosial kultural, karena selain tes CAT Bapak Ibu, banyak juga teman-teman yang mengikuti manajerial sosial kultural yang tidak lulus ya, Mas Dimas dan Bu Sari, sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu mohon bisa memahami beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam tes manajerial sosial kultural. Kami persilakan dari tim asesor. Kebetulan tim asesor kami di Kementerian Pertanian ada 8 orang yang dibentuk dalam satu tim yang memang sudah memiliki sertifikasi. Silakan Pak Dimas. Ya, baik. Terima kasih Bu Nina, Bu Yulia. Izin Bapak Ibu sekalian, kami dari tim asesor Kementerian Pertanian dalam hal ini akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit terkait uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pada jabatan fungsional bidang pertanian. Iya, baik. Kalau di sini belum ya? Iya. Hmm? Baik, Bapak Ibu sekalian, izin mungkin sedikit intermezzo sedikit terkait apa itu kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kalau kita lihat di sini, ini seperti fenomena gunung es ya, di mana kompetensi itu adalah terdiri dari skill, knowledge, dan attitude. Dan di bawahnya atau attitude itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, antara lain value, self-image, traits, dan motif. Jadi ini sekilas intermezzo saja terkait apa itu kompetensi, yaitu terdiri dari skill, knowledge, dan attitude. Kita lanjut saja. Untuk uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ini, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Lalu yang kedua adalah Peraturan BKN nomor 26
tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggara penilaian kompetensi PNS. Dari peraturan tersebut terdapat definisi terkait penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Itu adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode assessment center atau metode penilaian lainnya. Jadi dari metode penilaian kompetensi ini nanti kami akan menggunakan beberapa alat ukur dan simulasi untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi dari para peserta. Jadi seperti ini. Nah, dari Permenpan 38 tahun 2017 itu untuk kompetensi sendiri terbagi dari tiga kompetensi ya, yaitu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural ini sudah given ya dari Permenpan 38. Kalau manajerial ada 8 kompetensi atau 8 aspek, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi sosial kultural itu ada 1, yaitu perangkat bangsa. Untuk kompetensi teknis sendiri, ini di Permenpan 38 tidak diatur, jadi nanti ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina dari JF dalam bentuk standar kompetensi jabatan. Nah, untuk level dari kompetensi manajerial ini di Permenpan 38 ini sudah terstandar semuanya. Ini untuk level jabatan struktural. Levelnya mulai dari level 1 sampai 5, di mana level 1 itu adalah untuk struktural mulai dari pelaksana level 1, pengawas level 2, administrator 3, pratama 4, dan utama atau madya itu di level 5. Jadi level 5 ini paling tinggi. Kalau boleh dideskripsikan, kalau level 1 lebih ke arah sederhana ya, lebih ke arah teknis, soft skill-nya. Sedangkan level utama itu atau madya, itu level 5 itu skupnya biasanya nasional ya. Misalnya, contohnya di level integritas, di level kompetensi kerjasama. Semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi kerjasama yang dituntut atau pengalamannya. Contohnya kalau di level 5 biasanya kerjasamanya sudah ruang lingkupnya kerjasama lingkup nasional minimal. Sedangkan level 1 masih di lingkup tim kerja kecil, seperti itu. Sebagai gambaran saja. Dan untuk di level kompetensi fungsional, ini ada itu untuk level kompetensi dari pemula itu di satu semua. Ini cukup beragam ya kalau untuk jabatan fungsional level kompetensinya. Kalau nanti yang di asesmen manajerial dan sosial kultural itu hanya di JF Madya dan Utama sampai saat ini. Nanti kita tidak tahu ke depannya mungkin untuk yang di bawah JF Madya atau JF Muda atau ke bawah bisa jadi juga akan dilakukan uji kompetensi manajerial. Jadi sebagai gambaran, untuk JF yang level madya atau ahli madya saat ini dituntut untuk bisa di level 4. Kalau di jabatan struktural itu setara dengan JPT Pratama. Jadi cukup tinggi ya tuntutannya dari Permenpan 38. Jadi setara JF madya itu level kompetensinya setara dengan JPT Pratama. Jadi kalau kami tim asesor strict ya, Bu Sari, pasti banyak yang nggak lulus ya, Bu Sari harusnya ya. Tapi memang ada beberapa kebijakan khusus ya terkait jabatan fungsional ya, karena kalau disetarakan atau kami tuntut levelnya
strict ya, sama dengan JPT, pasti banyak yang tidak lulus sebenarnya, karena memang beda ya tuntutan di lapangannya. Jadi mungkin ada beberapa modifikasi atau toleransi yang kami lakukan di lapangan. Nah ini untuk uji kompetensi sendiri atau penilaian kompetensi atau assessment, ini ada 3 metode yang biasa dilakukan. Ada yang pertama, ada metode kompleks. Ini assessment yang dilakukan untuk para JPT eselon 1, 2. Lalu untuk metode sedang dilakukan untuk untuk jabatan administrator atau JFA 5D. Dan metode sederhana dilakukan untuk jabatan pengawas dan pelaksana atau JF ahli muda dan di bawahnya. Jadi sebagai gambaran informasi untuk nanti JF ahli media dan JF ahli utama ya. Lalu untuk yang nanti akan diuji kompetensi nanti itu di metode sedang. Nah untuk alat ukur sendiri yang kami gunakan untuk di asesmen nanti atau uji kompetensi nanti, ini ada beberapa alat ukur ya, yaitu simulasi, psikometri atau psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi. Untuk simulasi sendiri ini lebih kepada simulasi ya, jadi penilaian melalui metode asesmen, melalui simulasi yang erat kaitannya dengan situasi pekerjaan asesi. Jadi simulasi ini cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami sesuaikan untuk uji kompetensi, kami akan menggunakan simulasi apa yang kami gunakan. Bisa itu contohnya INTRE. Jadi INTRE itu ada, jadi nanti asesi atau peserta diberikan tugas untuk merespon masalah-masalah yang kami berikan. Jadi ada beberapa berkas soal yang diberikan. Lalu juga ada proposal writing, ada juga presentasi, ada analisis kasus, ada diskusi kelompok atau leaderless group discussion, lalu juga ada role play. Dan sebenarnya masih cukup banyak beberapa jenis simulasi, namun yang biasa kami gunakan di beberapa uji kompetensi sebelumnya itu ada, biasanya kami gunakan LGD ya, leaderless group discussion. Jadi nanti Bapak Ibu para peserta uji kom yang untuk jenjang ahli madya dan utama dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Lalu selain itu biasanya kami juga sebelumnya menggunakan simulasi analisis kasus. Lalu selain itu, selain tadi ada simulasi, kami juga menggunakan wawancara kompetensi. Jadi di wawancara kompetensi ini nanti biasanya ada serangkaian pertanyaan. Iya, bisa ya Mas Andi? Iya, jadi untuk wawancara kompetensi nanti di beberapa pelaksanaan uji kompetensi sebelumnya kami tidak melakukan. Namun terakhir di uji kompetensi yang periode lalu, kami melakukan wawancara kompetensi, dan mungkin ini sebagai gambaran saja, untuk wawancara kompetensi itu yang dimaksud adalah kami tidak menggali ide-ide Bapak Ibu sekalian, tapi yang kami gali adalah pengalaman-pengalaman. Karena kompetensi itu adalah pengalaman ya yang digali. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas, biasanya kami batasi di 2 tahun atau di 3 tahun terakhir. Lalu selain itu ada pengisian kuesioner kompetensi dan juga nanti ada daftar riwayat hidup. Jadi memang cukup banyak sekali ya tugas-tugas untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ini. Selain yang terkait dengan kompetensi, juga kami melakukan tes psikologi ya atau psikotes. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pasti pernah melaksanakan psikotes. Kalau psikotes agak berbeda ya dengan kompetensi. Kalau psikotes lebih kepada penggalian potensi dan kepribadian. Jadi ini sebagai data dukung atau tambahan
dalam memberikan nanti sebagai gambaran asesor ketika memberikan penilaian atau memberikan nilai terhadap hasil dari uji kompetensi para peserta. Nah, untuk jenis-jenis tes psikologi ini sendiri cukup banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada terdiri dari tes intelijensi atau yang mengukur IQ, ada yang mengukur kemampuan, lalu juga ada tes yang mengukur kepribadian, ada juga tes yang mengukur bakat, ada juga tes yang mengukur minat. Kalau biasanya kami gunakan, itu kami gunakan 3 macam alat tes ya, atau 3 macam tes, yaitu tes yang mengukur IQ atau intelijensi, lalu ada yang mengukur kepribadian, dan satu lagi yang mengukur sikap kerja ya Bapak Ibu atau kemampuan. Nah, ini contoh-contoh tes psikologi yang biasa digunakan. Ini mungkin Bapak Ibu pernah melakukan. Ini contoh tes psikologi yang mengukur intelijensi. Ini yang mengukur kepribadian dan ini yang mengukur sikap kerja. Jadi dari sekian banyak tadi ya, memang untuk kami gunakan biasanya untuk asesmen atau uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ini karena mengukur soft skill ya, dan ini agak cukup sulit. Namun memang ini sudah terstandar ya, ada memang ilmunya sudah terstandar dalam bentuk assessment center ataupun psikotes. Jadi memang banyak menggunakan beberapa alat tes, dan ini prediktif ya, artinya bisa memprediksi potensi atau kemampuan seseorang, baik itu IQ-nya atau kecerdasannya, karakteristik pribadinya, sikap kerjanya. Jadi bisa menggambarkan perilaku individu atau orang. Lalu juga selain itu, asesmen ini juga memprediksi keberhasilan atau kegagalan di masa depan ketika tadi ya, kalau asesmen atau uji kompetensi ini kan membandingkan antara level kompetensi dari si peserta dengan level kompetensi jabatan target. Jadi bisa memprediksi keberhasilan atau kegagalan ketika dia ditempatkan di jabatan tersebut. Nah, kalau tujuan dari uji kompetensi atau asesmen ini diantaranya ini ada pemetaan pegawai, pemetaan kompetensi dan potensi pegawai, lalu ada penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan pegawai, lalu ada pertimbangan dalam perencanaan suksesi dan karir pegawai, lalu juga ada terkait talent pool ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau tujuan nanti di uji kompetensi ini lebih kepada pertimbangan dalam perencanaan suksesi dan karir pegawai ya. Jadi lebih ke arah seleksi pegawai ya. Nah, ini apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan talent pool ya. Nah, lalu untuk hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural sendiri, hasilnya ini ada 3 rekomendasi yang kami keluarkan. Yang pertama itu memenuhi syarat, itu nilai 80 atau ke atas. Lalu masih memenuhi syarat itu nilai 68 sampai dengan 80. Dan kurang memenuhi syarat itu di bawah 68. Nah, ini sama passing grade-nya tadi ya, sudah disampaikan oleh Bu Nina. Untuk yang kami assess, ini sampai saat ini baru untuk level yang akan naik ke jenjang ahli madya dan utama. Jadi belum sampai level muda ke bawah. Harapannya memang semua level, baik itu dari mulai pemula ataupun utama, itu memang ada uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Namun karena keterbatasan jumlah ya asesor dan banyaknya jumlah peserta,
jadi belum dilaksanakan di semua jenjang. Ini nilainya Bapak Ibu perlu perhatikan, untuk jenjang 4A itu 65, jenjang 4B 70, 4C 75, 4D 80, dan 4E 85. Mungkin itu kalau dari kami tim asesor. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Yulia ya, atau kepada dia Pak Anto ya. Ya, silakan Pak Anto. Terima kasih Pak Sekjemas atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, mengingat waktu, jadi kita panel langsung saja dengan materi yang selanjutnya yang sampai disampaikan oleh Bu Yulia Komar dari mekanisme penyusunan surat rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, bagi yang akan menyampaikan pertanyaan silakan ditahan dulu. Kami sampai dengan materi yang terakhir. Nanti kita tinggal melakukan diskusi dengan keseluruhan pemaparan materi yang tadi bisa disampaikan dari Bu Priyantina, Pak Demus, dan Bu Yulia Komar. Kami persilakan kepada Bu Yulia Komar untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto. Selamat siang Bapak Ibu, masih tetap semangat ya? Baik, kita langsung saja materi selanjutnya, rekomendasi formasi Jabatan Fungsional Pertanian. Lanjut Mas, belum muncul. Mas Di. Baik, Bapak Ibu semua, dasar hukum untuk rekomendasi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor OR 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, lalu Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Dinas Urusan Pertanian Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota. Lalu SE Kementan nomor B1499 KP 2020 A26 2021 tentang pemberian rekomendasi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Lanjut Mas Andi. Jadi banyak yang bilang ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya surat rekomendasi kenapa setelah uji kompetensi pada tahun 2023 banyak usulan uji kompetensi yang kami verifikasi validasi kami tolak karena surat rekomendasi tidak ada. Padahal sebelumnya masih diperbolehkan ya Bapak Ibu. Padahal berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, surat rekomendasi dari Menpan RB itu sudah sudah suatu syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jabatan jumlah PNS P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lanjut Mas. Nah, ini dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang 20 Tahun 2023. Pasal 56 analis jabatan dan analis beban kerja. Yang ayat keduanya untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, perbedaan untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 30 adalah Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Lanjut Mas. Tahapan ANJAP ABK. Tahapan ANJAP dan ABK satu adalah mandat, desain organisasi, struktur organisasi, proses bisnis. Jadi tim pelaksana membuat ANJAP dan ABK, dianalisis jabatan, persiapan, lalu lanjut pengumpulan data jabatan dan beban kerja, lanjut pengolahan data jabatan beban kerja, diverifikasi jabatan, diuraikan jabatan,
dan di spesifikasi jabatan, divalidasi kebutuhannya sesuai dengan butir-butir kegiatan, berapa dokumen, dihitung menjadi 1.250 per jam. Lalu jadilah peta jabatan, diinput ke dalam aplikasi informasi setelah mendapat persetujuan surat rekomendasi dari instansi pembina. Lanjut, Mas. Pengertian analis jabatan yaitu adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Kalau peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi. Nah, analis beban kerja adalah teknik manajemen sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Selama ini kan Bapak Ibu dalam membuat Panja KBK kan suka melampirkan kepada kami itu analis jabatannya ada, tapi analis beban kerjanya tidak ada. Analis beban kerjanya ada, analis jabatannya ada. Dan dalam pengusulan hanya dilampirkan peta jabatan saja dan permintaan surat rekomendasi kebutuhan. Tidak dilampirkan analis jabatan dan analis beban kerja. Jadi kami tidak dapat memverifikasi dan memvalidasi surat rekomendasi Bapak Ibu semua. Lanjut, Mas. Pendekatan penghitungan kebutuhan dalam penyusunan ABK, Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 itu ada 4, yaitu hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, tugas per tugas. Hasil kerja pendekatannya lebih ke jabatan yang hasilnya fisik, kebendaan atau non fisik yang dapat diukur. Informasi yang diperlukan adalah wujud hasil kerja, jumlah beban kerja, dan standar kemampuan rata-rata. Nah, untuk objek kerja pendekatannya lebih ke jumlah objek yang harus dilayani. Informasi yang dibutuhkan adalah wujud objek kerja, jumlah beban kerja, dan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Lanjut, Mas. Nah, untuk sebelumnya, Mas, untuk peralatan kerja pendekatannya lebih ke alat kerja yang tersedia. Informasi yang diperlukan adalah alat kerja dan satuannya, jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja, jumlah alat kerja, dan rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja. Untuk tugas per tugasnya pendekatannya lebih ke hasil kerja dan objek kerjanya beragam atau banyak jenisnya. Yang kedua adalah informasi yang diperlukan uraian tugas, jumlah beban untuk setiap tugas, waktu penyelesaian rata-rata, dan jumlah jam kerja efektif. Nah, baik Bapak Ibu sering berkoordinasi dengan kami untuk surat rekomendasi sudah sampai mana gitu kan. Sedangkan kami memprosesnya apabila tidak lengkap, jadi kami tidak bisa memverifikasi dan validasi. Kami harap apabila Bapak Ibu yang belum mengusulkan surat rekomendasi kepada kami untuk tolong dilengkapi. Lanjut, Mas Andi. Nah, ini usulan rekomendasi formasi jabatan bidang pertanian. Ini alur penetapan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Karo dan Bu Kelsey. Saya langsung saja lanjut. Dokumen kelengkapan usulan formasi. Nah, baik Bapak Ibu untuk BKD, BKPSDM atau BKPP, kami minta mohon dilengkapi selengkap-lengkapnya agar mempermudah kami dalam memverifikasi, memvalidasi surat rekomendasi. Jadi apabila Bapak Ibu lengkap, kami pun akan cepat memproses surat rekomendasi dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk surat usulan formasi per tanggal 28 Maret 2024 itu harus ditandatangani oleh Kepala Daerah BKD, BKPSDM atau Dinas. Ditujukannya Menteri Pertanian, CQ Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan atau langsung ke pimpinan unit pembina teknis jabatan fungsional pertanian. Contohnya, kalau misalnya jabatan fungsionalnya pengawas benih tanaman, silakan langsung ke Ditjen Tanaman Pangan. Kalau medik veteriner, silakan lanjut ke Ditjen Peternakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu usulnya 11 jabatan fungsional bisa ke Biro Organisasi dan Kepegawaian. Tapi kami mohon di suratnya tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, ditujukannya misalnya kadang-kadang Bapak Ibu mensuratinya ditujukannya kepada
Ditjen Perkebunan, bawahnya Biro Oke, kan nggak nyambung ya Bapak Ibu yang. Jadi kami minta tolong dalam persuratannya pun biar mempermudah kami, biar mempercepat kami dalam persuratannya juga untuk surat usulannya tolong diperhatikan. Untuk profil instansi data rekapitulasi pegawai, kami butuh kebutuhan existing, selisih, dan pensiun. Data wilayah potensi pertanian, susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Jadi kami minta profil dinas pertanian yang akan meminta kebutuhan jabatan fungsional. Lalu dilengkapi dengan analis beban kerja sesuai format yang ditetapkan oleh peraturan BKN nomor tadi ya tentang analis kebijakan dan peraturan Menpan RB nomor 1. Dokumen pendukung lainnya kami minta tolong untuk di surat usulannya dicantumkan nomor HP atau WA agar kami mempermudah apabila ada kekurangan dalam pengiriman dokumen. Lanjut. Ini contoh data rekapitulasi pegawai, misalnya penyuluh pertanian utama kebutuhannya berapa, existingnya berapa, selisihnya berapa. Apabila Bapak Ibu ada mengusulkan P3K, silakan dicantumkan P3K-nya, existingnya berapa, yang diminta kebutuhannya berapa. Lanjut Mas. Selain Anjap ABK, kami juga perlu data potensi wilayah pertanian untuk indikator utama. Dari dalam pembuatan Anjap ABK, selain dengan butir-butir kegiatan, kami juga minta data, misalnya kalau misalnya JF-nya pengawas alat mesin pertanian, berarti kami minta jumlah jenis alat mesin pertanian. Apabila yang bersangkutan adalah medik veteriner, wasbitnak, wastukan, paramedik, kami minta jumlah unit usaha benih atau bibit ternak pakan hijau pakan, ternak dan obat hewan, atau jumlah jenis obat hewan beredar. Lanjut Mas. Atau jumlah dokumen kesehatan hewan dan produk hewan, atau populasi hewan ternak aneka ternak hewan kesayangan. Contohnya misalnya jenisnya dan jumlahnya berapa sapi di sana, berapa kambing dan domba, seperti itu. Dan kami minta indikator penunjang seperti jumlah UPTD bidang peternakan termasuk puskeswan dan RPHE, jumlah pegawai lapangan dan jumlah laboratorium. Jadi disesuaikan data potensi wilayah pertaniannya sesuai dengan jabatan fungsional yang diminta kebutuhannya. Lanjut. Nah, ini untuk pedoman formasi jabatan fungsional bidang pertanian. Jadi Bapak Ibu, Anjap ABK-nya, ruang lingkup dan butir kegiatannya mengacu kepada pedoman formasi jabatan fungsional bidang pertanian kami. Penyuluh pertanian masih menggunakan peraturan Menteri Pertanian nomor 72 tahun 2011. Pengawas benih tanaman, peraturan Menteri Pertanian nomor 81 tahun 2012. POPT, peraturan Menteri Pertanian nomor 80 tahun 2012. Pengawas bibit ternak, peraturan Menteri Pertanian nomor 82 tahun 2012, medik dan paramedik nomor 83 tahun 2012, pengawas mutu pakan nomor 84 tahun 2012, analis pasar hasil pertanian, peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2015, pemeriksa paritas itu jabatan fungsional tertutup yang hanya ada di Kementerian Pertanian. Dan pengawas alat dan mesin pertanian peraturan Menteri Pertanian nomor 54 tahun 2019. Jadi silakan mengacu kepada pedoman formasi jabatan fungsional bidang pertanian. Lanjut. Ya, ini usulan rekomendasi formasi jabatan fungsional bidang pertanian. Silakan bersurat kepada persuratan jabatan fungsional gmail.com. Karena kalau misalnya melalui WA, takutnya nanti handphonenya tiba-tiba mati gitu ya Pak, jadi historinya nggak ada. Silakan bersurat kepada email kami persuratan jabatan fungsional gmail.com disertai dokumen yang kami minta sebelumnya. Lanjut Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada MC Mas Anton. Baik, terima kasih beliau yang telah menyampaikan penjelasannya.
Semoga masih setia bersama kami dalam kegiatan sosialisasi uji kompetensi jabatan nasional bidang pertanian. Kemudian untuk sesi siang ini sudah disampaikan secara utuh materi terkait dengan mekanisme pelaksanaan ujian kompetensi dari pengusulan surat rekomendasi, persyaratan, pasmur sampai dengan wawancara. Jadi harapan kami dengan materi yang sudah disampaikan secara utuh, pertanyaan Bapak Ibu bisa lebih komprehensif lagi terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi. Bapak Ibu silakan, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, kami buka untuk yang pertama untuk pertanyaan dulu untuk terkait dengan pelaksanaan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian dari monitor sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menyampaikan hasilnya, tapi ini masih close kamera ya, belum open. Silakan Bapak Ibu izin untuk jika ingin menyampaikan pertanyaan bisa open kamera supaya kami bisa lebih komunikatif dalam berkomunikasi dalam pertanyaannya. Silakan untuk yang pertama kami di sana dari Pak Budi DPRS pertanyaan media. Pak Dodi DPRS. Silakan Pak. Pertanyaannya ditujukannya terkait apa atau kepada siapa Pak? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Yang mana yang mana ada Permenpan 1 2023 pada diberlakukan, sedangkan contohnya Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 yang turunannya di Permenpan 9 2023 tentang juknis angka kredit fungsional penyuluh pertanian, di mana terdapat butir-butir kegiatan. Nah, apakah Permentan 9 2023 itu masih berlaku atau JF fungsional penyuluh pertanian ini sudah menggunakan SE ruang lingkup jabatan fungsional rumpun jabatan fungsional yang diterbitkan oleh Biro OK Desember 2023. Terima kasih, pertanyaan itu saja. Baik, terima kasih Pak Debrates. Yang kedua, kami silakan ada ini Bapak atau Ibu Riani ini. Kayak sebenarnya Bapak atau Ibu Riani tidak merespon, dari perspektif kemudian dari hasilkan. Oke, ini ada Bu Riani dari mana Bu Riani, silakan Bu menyampaikan pertanyaannya. Oh ya, makasih banyak Pak. Saya dari Kabupaten Bombana ingin menanyakan tentang formasi yang bagaimana kalau penyuluh yang sudah meninggal Pak. Terus bagaimana untuk membuktikan bahwa jabatan formasi tersebut itu kosong. Terus yang kedua, untuk penyuluh yang naik pangkat 3C yang periode April 2023, apakah angka kreditnya untuk golongan 3D itu kembali ke perhitungannya ke 0 atau bagaimana? Terus dengan untuk kinerja Pak, untuk yang predikat untuk penilaian sangat baik, apakah memungkinkan untuk penyuluh pertanian mendapatkan hal tersebut dan bagaimana kriteria penilaiannya? Terus untuk yang berikutnya, rekomendasi formasi Pak yang dari kementerian kan kami sudah mendapatkan
Terus untuk mendapatkan persetujuan dari Menpan RB untuk formasi tersebut bagaimana? Untuk dia punya kriterianya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada dua pemberi pertanyaan tadi dari Kupang, ini dari mana Pak? Dia ini mohon maaf Bu. Dari Bombana Pak Sultra. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya, kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan respon terkait dengan beberapa pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh peserta. Kami persilakan Bu Andina. Ya, terima kasih Mas Anto. Pertama nanti untuk Pak Dovi dari Distan Kupang ya. Apakah peraturan dalam hal ini Permenpan 9 masih berlaku? Masih tetap berlaku ya Bapak ya, karena kami sekarang sedang menyusun regulasi baru seperti halnya tadi disampaikan oleh Bu Arin di pagi hari, bahwasanya semua instansi pembina, kementerian lembaga wajib untuk menyesuaikan semua aturan japungnya sebagaimana Permenpan 1. Jadi sampai dengan belum ditetapkannya peraturan baru terkait dengan jabatan fungsional, peraturan Permenpan tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli ada 12 japung itu masih tidak ada kredit pekerjaan yang kemarin yang tadi saya sampaikan sudah disampaikan melalui surat edaran Kepala Biro OK di bulan Desember. Jadi dari ruang lingkup itu Bapak Ibu bisa menyusun SKP-nya, tadi disampaikan oleh Bu Karo juga bisa menyusun indikator kinerja individunya. Karena itu yang akan digunakan sebagai penilaian SKP. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi aturan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan baru terkait dengan jabatan fungsional. Kemudian ini untuk Bu Herlina dari Kabupaten Bombana ya Bu. Saya menjawab yang tadi SKP apakah dimungkinkan, sangat baik. Dimungkinkan saja Bapak Ibu sekalian, manakala pimpinan akan menilai seorang pegawai, dalam hal ini penyuluh pertanian dinilai sangat baik dengan kategori 150%. Tetapi penilaian sangat baik itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Minimal misalkan saya dinilai sangat baik itu memiliki inovasi ya Bu, misalkan untuk penyuluh pertanian yang bersangkutan selaku pejabat fungsional di bidangnya memiliki inovasi yang memang membedakan antara penyuluh yang lainnya. Jadi itu penilaiannya, karena nilai sangat baik itu sangat excellent sekali gitu ya Bu ya. Jadi jangan menimbulkan presiden yang tidak baik untuk teman-teman yang lain atau sebagai pejabat penyuluh pertanian yang lain, manakala yang bersangkutan dinilai sangat baik tetapi tidak menunjukkan kinerja yang baik atau tidak maksimal gitu ya Bu. Kemudian apa tadi ya Bu ya? Yang terakhir nanti untuk yang golongan 3C tadi ya, silakan Mbak Yuli yang menyampaikan. Pertanyaan yang ketiganya tadi apa ya, Mbak? Oh itu tadi ya. Oh ya. Seperti itu Bu. Untuk pertanyaan dari Bu Herina dan Pak Dovi, silakan Mbak Yuli ditambahkan. Untuk rekomendasi Menpan RB di dalam persyaratan tadi ya Bapak Ibu sekalian, ini juga di WA, di room chat juga ada yang bertanya apakah menggunakan rekomendasi Menpan atau persetujuan formasi dari instansi pembina. Tadi sudah disampaikan di pagi hari bahwasanya instansi pembina diberikan kewenangan untuk menetapkan kebutuhan formasi yang Bapak Ibu sampaikan melalui surat ya, baik surat dari Pak Sekda maupun dari Pak Kadis masing-masing, dan itu kami berikan ke unit pembina untuk dianalisis dan dikaji. Kemudian surat rekomendasi itu Bapak Ibu menjadi salah satu syarat yang digunakan dalam rangka Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi. Manakala akan digunakan sebagai pengangkatan, itu Bapak Ibu harus meneruskan ke
Kementerian Pan-RB melalui BKD atau BKP SDMP sehingga keluarlah surat persetujuan formasi. Jadi memang tahapannya masih agak panjang Bapak Ibu, tidak berhenti di instansi pembina, tetapi surat dari kami itu diteruskan ke BKD atau BKP SDMP untuk diusulkan ke Kementerian Pan-RB untuk mendapatkan persetujuan formasi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sembari Bapak Ibu mengikuti uji kom, surat itu terus mengalir dan diproses karena tadi ada pertanyaan dari Bapak Ibu berapa lama penyelesaiannya di Menpan, itu kewenangan Menpan, jadi kami tidak bisa intervensi. Tetapi yang kami pastikan di sini, manakala ada surat usul permohonan rekomendasi dari Bapak Ibu, insya Allah kami segera lakukan penyelesaian atau dieksekusi oleh kami gitu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa surat mungkin yang masih tertunda. Tadi di awal sudah disampaikan bahwasanya kelengkapan dari Bapak Ibu kurang dokumen, sehingga kami selaku instansi pembina atau unit pembina teknis akan sulit untuk melakukan telaahan atau kajian. Jadi kalau mengusulkan surat pengusulan, tolong dokumennya dilengkapi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuli, apa saja yang menjadi persyaratan kelengkapan dokumen pengusulan surat rekomendasi formasi. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Mbak Yuli kalau ada yang ditambahkan. Ya, baik, izin mohon maaf Bu Dina, saya menambahkan untuk Bu Haryani, kalau untuk 3C ke 3D karena yang bersangkutan hanya kenaikan pangkat, itu angka kreditnya tidak kembalikan 0 karena masih satu jenjang, jadi bisa diakumulasi angka kreditnya. Yang angka kredit 0 itu dari muda ke madya, dari pertama ke muda, seperti itu. Baik, Mas Anto. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang tadi menjadi pertanyaan baik dari Kupang maupun dari mana yang berada di yang ikut secara daring. Kami lihat masih ada ada tiga yang merasakan ini dari ada Bu Ika dari POPT BSIPY Jawa Tengah yang sudah open kamera untuk bertanya. Setelah Ibu Ika, kami buka lagi satu lagi untuk yang ingin masih bertanya yang untuk sesi terakhir. Ibu Ika, kami silakan dari BSIP Jawa Tengah untuk menyampaikan pertanyaannya. Masih Bu. Sebentar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah jelas? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya adalah Ika dari BSIP Jawa Tengah. Ini mewakili pertanyaan beberapa teman kami sebelumnya. Mungkin hanya butuh penegasan aja Pak. Kami adalah ex Badan Karantina Pertanian yang beralih ke BSIP. Saya dan beberapa teman saya adalah dulunya pernah menjadi jabatan fungsional POPT. Sampai tahun 2021 awal, kami berubah menjadi jabatan fungsional analis perkarantinaan tumbuhan ataupun pemeriksa karantina tumbuhan. Yang akan kami tanyakan adalah satu, dengan beralihnya kita ke BSIP, direncanakan kan kami akan pindah jabatan menjadi POPT kembali. Yang ingin kami tanyakan adalah satu, apakah ada mekanisme pengangkatan kembali menjadi POPT sesuai dengan pangkat dan jabatan terakhir yang pernah kita tinggalkan dulu, atau harus mengikuti uji kom? Pertanyaan yang kedua, jika memang harus mengikuti uji kom, apakah memang uji kom yang kali ini dengan mekanisme perpindahan jabatan, atau ada uji kom yang berbeda yang kaitannya dengan perpindahan jabatan ini? Karena
agak simpang siur info yang kami terima, katanya kita tidak ikut uji kom yang ini atau nanti ada uji kom khusus untuk perpindahan jabatan, begitu yang kami terima informasinya. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Ida. Sebelum dijawab ini kita buka satu lagi pertanyaan. Ini ada dari Mukun dari BPP Duluki maupun dari Wakatobi. Siapa salah satu yang ingin bertanya? Open kamera. Atau untuk Justru silakan yang sudah respon di Zoom. Oh, baik, sebenarnya belum ada Bu, jadi silakan monggo langsung direspon Bu untuk pertanyaan yang dari BSIP Jawa Tengah. Ya, baik, terima kasih Bu Ika dari BSIP Jawa Tengah. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang dulunya berada di Badan Karantina Pertanian, sejumlah 148 orang tetap berada di Kementan, dan memang itu akan kami buatkan treatment ya Ibu ya. Kalaupun memang sebelumnya di tahun 2021 Ibu sebagai POPT, tetapi di Desember 2021 itu sudah dilakukan perubahan nomenklatur ya dari POPT menjadi analis perkarantinaan, dan pada saat kembali ke Kementerian Pertanian otomatis Bapak Ibu akan perpindahan jabatan ya, karena tidak otomatis langsung kembali ke POPT karena itu sudah lampau dan sudah berubah nomenklaturnya. Dengan posisi sekarang berarti Bapak Ibu akan kami treatment melalui perpindahan jabatan. Nah, untuk teman-teman ex Badan Karantina Pertanian, nanti ada surat yang kami akan berikan ke semua eselon 1 terkait, dan ini juga sedang dalam proses. Insya Allah setelah Lebaran kami akan informasikan Bapak Ibu, sehingga memang untuk pelaksanaan uji kom periode pertama ini teman-teman ex Badan Karantina Pertanian kami harapkan tidak ikut serta di dalam tes atau uji kom periode ini, tetapi akan kami lakukan tes khusus ya, karena ini berbeda unit kerjanya, dan ini perubahan ini akibat dari kebijakan kelembagaan. Jadi memang tidak mengikuti ya teman-teman dari unit kerja eselon 1 yang mendapatkan mutasi dari teman-teman Badan Karantina Pertanian, tolong diidentifikasi dan dilaporkan ke kami, ke Biro OK, sehingga nanti kami akan menginformasikan melalui surat edaran Ibu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Seperti itu ya Bu Ika dan teman-teman ex Badan Karantina Pertanian, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan insya Allah ini nanti akan kami treatment setelah Lebaran ya, paralel dengan teman-teman yang reguler di uji kom periode pertama ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 14.40, hampir jam 15, kebetulan di kami di kantor nanti sore akan ada acara buka bersama dengan Bapak Menteri Pertanian, kemudian ini juga ada kegiatan sertijab di kantor. Mohon izin Bapak Ibu, acara pada hari ini mungkin kami bisa cukupkan. Mudah-mudahan semua materi yang sudah kami sampaikan dari pagi hari dari Kementerian Pan-RB, kemudian dari Ibu Karo OK Kementerian Pertanian, kemudian tadi dari tim pengembang Japung Kementerian Pertanian sudah bisa menjadikan referensi atau bahan Bapak Ibu sekalian, baik dari teman-teman yang ada di pusat maupun di Pemda, dalam rangka menyikapi dan menghadapi serta mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kom periode pertama di tahun 2024 ini. Tadi harapan Bu Karo, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti selaku peserta uji kom bisa lulus secara baik dengan presentasi kelulusan yang cukup baik. Kami harapkan seperti itu selaku instansi pembina. Dengan catatan Bapak Ibu tadi otomatis ya Bapak Ibu pada saat akan mengikuti uji kom
Bapak Ibu harus belajar sebagaimana tadi materi yang saya sampaikan. Ruang lingkupnya ada beberapa hal yang harus dipelajari. Silakan Bapak Ibu masih mempunyai waktu untuk persiapan sampai dengan setelah Lebaran, dan dokumennya sudah bisa diupload manakala sudah lengkap ya. Dari tanggal 28 kemarin kami sudah membuka pendaftaran dengan syarat dokumen dan syarat lainnya sudah lengkap. Silakan nanti kita lakukan verifikasi secara paralel. Untuk pelaksanaan uji kom, insya Allah sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian manakala ada perubahan, tolong Bapak Ibu secara aktif untuk melihat website kami. Ya, selalu diupdate ya. Jadi jangan sampai setelah Bapak Ibu upload berkas kemudian ditinggal. Khawatir nanti ada perubahan jadwal, karena tadi jadwal kami hanya sampai dengan pelaksanaan uji kom, dan itu juga masih menunggu kebijakan dari Ibu Karo seperti apa, apakah akan dimajukan ataukah akan diubah jadwal tanggal-tanggalnya. Seperti itu Bapak Ibu, manakala ada hal-hal yang masih belum terpuaskan ya, misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ini masih berjalan Mas Andi di room chatnya. Mudah-mudahan tim Bu Yulia bisa merespon. Kalaupun tidak, silakan Bapak Ibu masih bisa berkomunikasi melalui WA, baik ke kami, ke Biro OK maupun ke unit pembina teknis masing-masing jabatan fungsional. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua Kelompok Organisasi mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang setia. Ini posisi peserta sudah turun mencapai 472 ya, kalau tadi pagi sampai hampir 1000 ya. Mungkin karena sudah menjelang sore untuk teman-teman yang di Indonesia bagian timur mungkin sudah menjelang buka puasa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami jelaskan tadi bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk mempersiapkan uji kompetensi. Saya ucapkan terima kasih baik teman-teman yang hadir secara live di sini di ruangan kami bersama tim Mbak Yuli selaku pelaksana kegiatan sosialisasi uji kompetensi, dan Bapak Ibu selaku peserta baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan atau dari pertanyaan Bapak Ibu yang belum tuntas untuk kami jawab. Silakan bisa berkomunikasi kembali, dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, izin untuk live ya. Terima kasih.